Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Aska yang berasal dari UPTD SMPN 1 Purbolinggo. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berasal dari Provinsi Lampung, yakni Legenda Sumur Putri. Alkisah, suatu masa dahulu di daerah Teluk Betung, Lampung, berdirilah sebuah kerajaan yang dikenal sangat damai dan makmur bernama Kerajaan Nayan Sakti. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang adil lagi bijaksana bernama Raja Umpu Kuning bersama permaisurinya Putih Balam Emas. Pasangan raja dan ratu ini dikaruniai beberapa pangeran dan dua putri yang sangat cantik, Putih Mayang Belu dan Putih Rindang Perak. Kedua putri ini memiliki paras yang rupawan, kulit putih, dan lesung pipi yang manis saat tersenyum. Saking miripnya, mereka berdua diibaratkan sebagai pinang yang dibelah dua. Mereka juga memiliki hobi yang sama, yaitu menenun tapis dengan benang emas dan merawat tanaman. Raja Umpu Kuning sangat menyayangi mereka berdua. Ia bahkan membangun sebuah taman yang sangat memukau bernama Taman Swarna Dwipa. Taman ini bagaikan surga di Kerajaan Nayan Sakti karena taman ini dihiasi oleh berbagai jenis bunga, kupu-kupu yang berterbangan, dan kicauan riang burung-burung. Di tempat inilah kedua putri itu sering menghabiskan waktu mereka untuk menyelam tapis dan merawat tanaman dengan telaten, ditemani para dayang. Kedua putri ini memiliki hati yang sangat baik dan tidak sombong sama sekali, yang membuat para dayang senang melayani mereka. Namun, pada suatu ketika, Raja Umpu Kuning harus pergi berlayar ke negeri seberang untuk mengunjungi saudara angkatnya. Dan kepergiannya menjadi sebuah awal bencana yang tidak terduga. Kehidupan damai di Kerajaan Nayan Sakti seketika berubah mencekam. Suara teriakan terdengar di mana-mana. Gelombang! 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 Teriak seseorang yang membuat para penduduk berlarian ke arah perbukitan untuk menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, para pangeran dan putri mendesak ibunda mereka untuk ikut mengungsi. Ibunda, kita juga harus ikut mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Kami khawatir gelombang laut itu akan sampai ke depan istana, pinta salah seorang pangeran. Namun, permaisuri Putih Balam Emas gelisah akan kepulangan suaminya yang belum pulang dari pelayaran. Dengan suara menyangkikan, ia berkata, "Pergilah kalian terlebih dahulu. Ibunda akan baik-baik saja. Ibunda akan segera menyusul." Permaisuri Putih Balam Emas tidak ingin meninggalkan istana karena khawatir akan keselamatan sang raja. Para pangeran mendesak dan Putih Mayang Belu pun memohon, "Ibunda, ibu juga harus ikut menyelamatkan diri. Ayahanda, ia pasti telah menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Sekarang, ibunda yang harus ikut menyelamatkan diri." Namun, apalah daya, Permaisuri Putih Balam Emas tetap teguh pada pendirian awalnya, yaitu tidak meninggalkan istana. Para pangeran tidak jadi mengungsi karena tak tega meninggalkan sang ibunda sendiri. Gelombang laut itu datang dan kekuatannya sangat luar biasa. Tidak hanya menghancurkan perahu dan rumah-rumah penduduk, gelombang itu juga meluluh lantakan istana sampai rata dengan tanah. Kerajaan Sakti pun hancur dan hanya menyisakan duka yang mendalam. Sementara itu, di negeri seberang, Raja Umpu Kuning yang tengah bersuka cita atas pertemuannya dengan saudara angkatnya. Raja Kalung Mago tiba-tiba mendengar sebuah berita buruk. Nelayan yang terdampar bercerita bahwa Kerajaan Nayan Sakti tengah dilanda oleh ombak yang sangat luar biasa. Hati Raja Umpu Kuning dilanda kegelisahan dan ia ingin pulang. Namun, Raja Kalung Mago menasihatinya, "Saudaraku,
tundalah niatmu untuk pulang itu, jongkongmu tidak akan mampu menghadapinya. Namun, Raja Empu Kuning tetap khawatir dan memohon. Aku khawatir akan rakyat dan keluargaku. Apa yang harus aku lakukan? Raja Kalung Mago pun menenangkannya. Setelah laut tenang, Raja Empu Kuning berpamitan dan pergi berlayar. Namun, batinnya Raja Kalung Mago tidak tenang. Kepergian Raja Empu Kuning ditandai dengan kicauan burung dara dasih yang dipercaya sebagai pertanda buruk. Khawatir akan saudaranya, Raja Kalung Mago langsung mengutus anaknya, yakni Pangeran Niro Pamuncak untuk menyusul. Anakku, pergilah kamu ke kerajaan Nayan Sakti dan pastikan apakah pamanmu selamat sampai di sana. Perintah Raja Kalung Mago. Pangeran Niro Pamuncak pun langsung menyiapkan 10 jongkong yang berisi 20 awak kapal yang ahli dan 60 hulu balang yang kuat. Mereka langsung pergi ke kerajaan Nayan Sakti untuk membantu paman mereka. Putih Mayang Belu dan Putih Rindang Perak berhasil selamat dari bencana tersebut. Namun mereka tidak henti-hentinya bersedih atas kehilangan orang tua dan saudara-saudara mereka. Hulu balang pun kembali dengan tangan kosong. Putih Mayang Belu pun menangis. Apa yang harus kita lakukan? Ayahanda, ibunda, dan kakak-kakak pangeran hilang entah kemana. Putih Rindang Perak pun berusaha menguatkan kakaknya. Jangan bersedih, Mayang Belu. Insya Allah Tuhan akan menolong kita. Mereka sadar sebagai putri dari kerajaan tidak boleh terlalu lama larut dalam kesedihan. Karena kunci kebangkitan rakyat ada pada mereka. Bersama-sama mereka memimpin rakyat untuk kembali bangkit dan membangun negeri yang telah hancur itu. Negeri itu sekarang diberi nama Kerajaan Nayan Sakti Baru. Rumah darurat didirikan, puing-puing dibersihkan, dan perlahan-lahan semangat para rakyat mulai pulih. Di tengah membangun itu, Putih Rindang Perak tidak bisa menghilangkan kesedihannya yang mendalam. Ia memutuskan untuk pergi bertapa di dekat Kali Akar. Dan setelah beberapa lama, secara ajaib, Putih Rindang Perak menghilang dari tempat pertapaannya. Dan disitulah muncul sumber mata air yang sangat jernih. Sumber mata air itu sekarang dikenal dengan nama Sumur Putri. Sekian dongeng dari saya yang berjudul Legenda Sumur Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.